Baik, sudah tampil semua ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang volume kubus ya. Kalau kemarin kita membahas tentang jaring-jaringnya, nah pada pertemuan ini kita akan membahas volume dari suatu kubus. Ibu Dian akan mengemas kotak coklat yang dibuat oleh Nida untuk dijual. Setiap kotak coklat berbentuk kubus yang akan dikemas ke dalam kardus besar berbentuk kubus. Apabila Ibu Dian ingin mengemas seluruh kotak coklat ke dalam kardus, berapa banyak kotak coklat yang dapat terisi hingga kardusnya penuh? Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menghitung volume ya. Caranya dengan cara menghitung volume. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya adalah seperti ini ya. Apabila satu satuan ini ya, kita anggap sebagai kotak coklat ya. Ustadz, saya izin ke kamar mandi, Ustadz. Ya, silakan. Nah, maka berapa banyak jumlah coklat yang masuk ke dalam dus tersebut? Nah, maka caranya adalah dengan mengkalikan panjang, lebar, dan tingginya ya. Atau rusuk dikali rusuknya ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, karena setiap rusuk dari suatu kubus itu sama besarnya. Sama besarnya ya. Nah, caranya adalah dikalikan semuanya. Panjang, lebar, dan tingginya. Maka akan kita dapatkan 1, 2. Nah, berarti 2 satuan ya. 2 satuan. Diingat, panjang kali lebar kali tinggi. Karena setiap rusuk dari suatu kubus itu sama besarnya, maka perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Karena panjangnya sama semua. Panjangnya 2 satuan misalnya ya. Kemudian lebarnya juga 2 satuan. Kemudian tingginya juga 2 satuan ya. Berbeda dengan balok. Kalau balok, maka setiap rusuknya bisa berbeda-beda ya panjangnya. Baik. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8 ya. Sama dengan 8. Nah, jadi kardus tersebut akan memuat 8 coklat ya. 8 coklat ya. Nah, jadi volume dari suatu kubus dapat kita gunakan untuk menentukan jumlah apa? Jumlah barang ya, atau kalau di sini contohnya adalah coklat ya, jumlah coklat yang bisa muat di dalamnya ya. Kemudian apabila panjangnya adalah 3 satuan, maka lebarnya juga 3 satuan. Tingginya juga sama, tingginya juga 3 satuan. Nah, maka 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 ya. Jadi muat 27 coklat di dalam dus tersebut. Begitupun yang nomor 3, sama saja ya. Nah, jadi panjang, lebar, dan tinggi dari suatu kubus itu sama besarnya. Maka untuk mencari volumenya adalah bisa apabila
panjangnya itu kita kasih variabel A, maka lebarnya juga variabel A ya. Atau tingginya juga variabel A ya. Nah, maka A pangkat 3 ya. A pangkat 3. Atau sama dengan A dikali A dikali A ya. Atau mau pakai variabel S misalnya ya. Boleh ya. Nah, di buku itu menggunakan variabel S ya. Jadi di sini disebutnya S, lebarnya juga disebut S, kemudian tingginya juga disebut S ya. Maka S dikali S sama dengan S pangkat 3 ya kalau di buku ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, soli-soli sekalian? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya, Tidak, mudah ya. Dan Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan volume itu? Volume itu merupakan isi atau besarnya benda di dalam ruang tersebut. Nah, sama ya, seperti yang Ustadz bilang tadi ya. Baik, contohnya, apabila panjangnya itu A, maka lebarnya juga A, tingginya juga A. Nah, maka rumusnya akan menjadi A dikali A dikali A, atau A pangkat 3. Atau kalau mau ikut di buku, volume kubusnya menggunakan variabel S ya, sama saja. Yaitu S dikali S dikali S. Nah, sama dengan S pangkat 3. Ayo kita lanjut saja ke soalnya ya. Oh, masih ada lagi ternyata materinya ya. Masih ada materi lagi. Nah, ini dalam suatu kubus, kalau kita mencari volumenya, dari suatu kubus, contoh misalnya diketahui panjang dari suatu kubus itu sama dengan 2 cm. 2 cm. Nah, maka untuk mencari volumenya, volume dari kubus tersebut sama dengan 2 cm dikali 2 cm, kemudian dikali 2 cm. Jadi volume dari kubus tersebut sama dengan berapa, soli sekalian? 8 ya. Jawabannya 8 cm kubik ya. Nah, karena ada 3 cm kubik ya. Baik. cm kubik. Jadi cm pangkat 3 ya, cm-nya pangkat 3. Nah, kemudian kita beralih ke sini ya. Apabila ada soal-soal yang menyuruh untuk mengubah satuan, nah, perlu dicatat ini ya. Perlu dicatat ini. Apabila turun satu satuan, maka dia akan dikalikan berapa? 1000. Dikalikan 1000. Kemudian kalau turun 2 satuan, maka akan dikali berapa? 1000. Dikalikan, kalau turun 2 satuan, dikalikan 1 1 juta. ya. Kalau turun 3 satuan, 1 juta. 1 miliar ya, dikalikan 1 miliar ya.
dikali 1 miliar. Kalau turun 3 satuan ya. Jadi kalau kita ubah atau konversi, nah kemudian turun 1 satuan atau 2 satuan atau 3 satuan itu maka akan dikalikan ya, dikalikan kelipatan 1000 ya. Kemudian apabila mengubah satuannya itu dengan naik satu satuan, contoh misalnya milimeter kubik ke sentimeter kubik ya, ini naik satu satuan maka akan dibagi ya, dibagi 1000, apabila naik 2 satuan, maka akan dibagi 1 juta. Kalau naik 3 satuan, maka akan dibagi berapa? 1 miliar. 1 miliar ya, 1 miliar. Kalau naik Baik. lagi 1 besar lagi Ustaz, atau jadi 1 triliun? 1 triliun karena kelipatan 1000 ya. Kalau naik satu lagi akan dibagi 1 triliun. Silakan dicatat dulu ya, solid sekalian. Oh iya, ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya, sama dengan liter ya. Jadi kalau misalnya 1 desimeter kubik maka sama dengan 1 liter. 10 desimeter kubik itu sama dengan 10 liter. 10 liter. Nah, dicatat dulu bagian ini ya. Silakan dicatat dulu bagian yang ini ya. Yaitu mengkonversi satuan. Ustaz, Iya, kenapa? mau bertanya Ustaz, Yang mana? kok bisa ya Ustaz, 1 desimeter itu desimeter kubik sama dengan 1 liter Ustaz? Iya, memang seperti itu. Jadi 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya, Solih ya. Itu masalah satuan saja, nggak apa-apa, nggak usah dipikir berat-berat ya. Jadi kayak sama apa ya? Jadi mirip pertanyaan seperti kenapa langit itu berwarna biru ya. Nah, jadi nggak usah dipikir karena memang 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter ya. Ini sama dengan liter. Sudah dicatat semua, Solih? Udah, Ustaz. Kalau turun dikali berapa? 1000. Kali 1000. Kalau naik 1 kali 1000 dibagi 1000 ya, dibagi 1000. Kalau sudah dicatat, kita masuk ke soal ya. Contoh misalnya 30 desimeter kubik kita ubah ke dalam bentuk liter. Maka jawabannya adalah 30 liter. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa desimeter kubik itu sama dengan 1 liter ya, sama dengan 1 liter. Nah, jadi kalau misalnya ada soal 30 desimeter kubik disuruh ubah ke dalam bentuk liter, maka jawabannya ya tetaplah 30 liter ya, tetap sama-sama 30. Kemudian 30 desimeter kubik diubah ke dalam bentuk sentimeter kubik. Itu naik atau turun?
turun. Turun. Nah, kalau turun itu dikali atau dibagi? Dikali. Dikali. Desimeter kubik ke sentimeter kubik itu turun berapa kali? 1. Turun 1 kali. Maka akan dikalikan 1000 ya. Akan dikali 1000. Jadi 30 dikali 1000. Sama dengan 30.000. Sampai sini paham semua ya, Solih ya? Insyaallah paham, Ustaz. Kalau ada yang belum paham, tanyakan ya. Ustadz, ana enggak ini. Ana paham tapi belum hafal urutannya. Nah, maka dia hafalkan ya. Dihafalkan. Jadi urutannya kilometer, kemudian hektometer ya, hektometer kubik, kemudian dekameter kubik, meter, kemudian meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, kemudian milimeter kubik ya, dihafalkan saja ya. Dihafalkan saja ya. Baik, kita lanjutkan. Alas putih 5 kali 5 9 Ustaz, saya mau ngerjain, Ustaz. Baik. Ini mudah ya. Siapa yang mau ngerjakan tadi? Saya, Ustaz. Atalah. Siapa namanya? Siapa namanya? Atalah, Ustaz. Atala. Alas kubus itu sama dengan 5 kali 5. Jadi sama dengan 25 kubus satuan. Jadi di bawah ini ada 25 kubus ya. Di bawah sini ada 25 kubus. Kemudian tinggi kubusnya berapa, Atala? 5. Maka tingginya juga 5. Jumlah kubus Tingginya satuan juga sama 5. dengan 5 kali 5. Jumlah kubus satuan totalnya ya, maka 25 dikali 5. Jadi luas alasnya akan Jadinya dikali tinggi. 125. 25 dikali 5. Jadi sama dengan berapa tadi? 125, Ustaz. 125 kubus satuan. Jadi totalnya, total kubus kecil-kecil kayak gini, total kubus-kubus kecil seperti ini, pada bangun kubus yang besar ini atau dusnya ya, kita umpamakan ini sebuah dus coklat, Nah, dan coklatnya ini merupakan kubus satuan, maka total jumlah coklat yang bisa masuk ke dalam kubus tersebut sebanyak 125 kubus satuan. Sampai sini paham? Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanya ya, Solih ya. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah paham. Baik, kita lanjutkan. Ini ada yang ingin menanyakan? Saya, Ustaz. Afam. Silakan Afam. Gimana ini Afam mengerjakannya? Tinggi kubus sama dengan 7 cm. 7 cm. Maka volume kubusnya sama dengan 7 kali 7 cm kubik. Jadi sama dengan Terus saya hitung dulu ya. ayo dihitung dulu ya. 106 cm kubik, Ustaz. Berapa? 106 cm kubik. 160 cm kubik. 160 cm kubik. Coba dihitung lagi ya, Solih ya.
7 dikali 7 dikali 7. 7 dikali 7 sama dengan berapa? Afam? 7 kali 7 berapa? 9. 49. 49. 49 dikali 7 sama dengan berapa? 9 kali 7. 9 kali 7 adalah 63. 63 ya, 63. 4 kali 7. 36. 36. 28. 28. 28. 28 tambah 6. 32. 34. 34. 34. 4. Jadi 343. Tadi kenapa jawabannya 160? 343 ya, Soli ya. 343 cm kubik jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Ini mau dicatat dulu, silakan kalau mau dicatat. Hati-hati ya dalam mengerjakan. Hati-hati dalam mengerjakan. Nah, bisa jadi kita mengerti konsepnya dengan benar ya. Ngerti ya kalau misalnya kita kalikan rusuk antar rusuk-rusuknya ya, yaitu panjang, lebar, dan tingginya. Nah, tetapi ketika pengerjaannya malah salah hitung. Nah, maka tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda ya, mendapatkan hasil yang berbeda. Ayo. Jadi kerjakan dengan hati-hati, Soli. Sudah semua mencatatnya? Ustadz mau bertanya Ustadz. Siapa tanya? Sakif Ustadz. Kenapa Sakif? Jadi tadi Sakif mengerjakan kuis Google Form matematika yang pekan lalu. Ada Ya. soal nomor 4. Itu jawabannya apa ya Ustadz? Soalnya apa? Bentar Ustadz, saya ada share, saya ada ini, ada screenshotan. Bentar. Ustadznya lupa. Bentar, Coba Ustadz. dibacakan soalnya. Jika bangun di atas dilipat sedemikian rupa sehingga membentuk balok, maka pernyataan berikut yang tepat adalah A. 11 berimpit dengan 14, B. 1 berimpit dengan 13, C. 2 berimpit dengan 11, D. 3 berimpit dengan 12. Itu nggak ada yang benar, Ustaz. Kayaknya. Tidak ada yang benar. Iya. Sakif, paham makna berimpit? Berimpit itu berdampingan kan, Ustaz? Iya, maksudnya titik sudutnya itu bertemu ya. Iya, Ustaz. Itu kelihatannya nggak ada yang benar. Coba Ustadz cek ya, sebentar ya. Yang lain sudah mengerjakan kuis? Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ada yang dapat 100? Belum, Ustaz. Sudah, Ustaz. Siapa yang dapat 100? Siapa yang dapat 100? Saya. Saya. Aufa. Masya Allah dapat 100 Aufa. Baik, Ustadz cek ya soalnya ya. Sebentar. Ngerjain kuis mana, Ustaz?
Ini kucing kemarin, Ustaz. Nah, itu ya, Ustaz. Ya, itu, Ustaz. Saat Itu. izin ke toilet. Ini ya. Tapi 2 dia berimpit dengan 11, Ustaz. 11 berimpit dengan 3. Coba ya, sebentar. Dua berimpit dengan 11, Soli. Tapi enggak Dicoba. berimpit, Ustaz. Dicoba bayangkan ya, bayangkan. Bayangkan ini sebagai alasnya ya. Bayangkan ini sebagai alasnya. Kemudian ini sisi sampingnya ya. Sisi sampingnya. Kemudian tekuk bagian sini ke samping sini. Nah, maka nanti 2 akan bergeser ke atas sini. Nah, kemudian bagian sini akan kita lipat ke atas. Nah, maka nanti 2 akan bertemu dengan 11. Nah, Seperti Ustaz, itu. Afwan. Saya kira yang ada tulisan ajar hitung itu alasnya. Dicoba ya di rumah membuat jaring-jaring seperti ini ya. Nah, kemudian Nah, Ustaz, Afwan, dilipat-lipat. saya kira yang ada tulisan ajar hitung itu adalah alasnya, Ustaz. Paham ya, Sakif ya? Nah, Ustaz, paham insya Allah. Yang lain ada yang dapat 100? Aufa ya? Saya belum mengerjakan Ustaz. Afwan. Mana dapat 100, Ustaz? 100 Ustaz. Saya juga. Yang Dapat dapat 100. 100. Siapa yang dapat 100? Ini Huzaifah dapat 100. Ya, Ustaz. Huzaifah dapat 100. Kemudian Alzam juga dapat 100. Ya, Banyak yang dapat 100. Nah, memang dalam mengerjakan soal-soal seperti itu, berhati-hati ya, Sakif. Berhati-hati dalam mengerjakan soal-soal seperti itu. Karena apa? Karena kita butuh berimajinasi ya dalam mengerjakannya. Karena jaring-jaringnya itu tidak dalam berbentuk benda, tetapi dalam berbentuk gambar ya. Nah, jadi kita harus membayangkan bagaimana jaring-jaring tersebut dilipat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke volume kubus. Nah, tadi diketahui ya. Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi karena dalam kubus itu panjang, lebar, dan tingginya itu sama semua, nah, maka bisa kita buat rumus seperti ini ya. A pangkat 3 atau S pangkat 3 ya, sama saja ya. Jadi 25 dikali 25 dikali 25 cm kubik. Jadi jawabannya yang mana? Nomor 1? Ada yang bisa jawab? Ana Ustaz. C. Ana Ustaz. Saya Ustaz. 12.225 cm kubik. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Karena apa? Karena nggak perlu dihitung ya. Karena apa? Karena di belakangnya di sini 5 ya. 25 dikali 25 dikali 25 pasti akhirannya adalah 5. Tidak mungkin akhirannya itu 8 ya. Tidak mungkin akhirannya 8. Tidak mungkin akhirannya itu 0. Tidak mungkin akhirannya itu 7. Nah, akhirannya pasti 5 ya. Kalau ingin mencobanya, silakan dicoba ya. Biar lebih pasti, maka kerjakan ya. 25
25 dikali 25. Kemudian dikali 25 lagi. Nanti hasilnya dikali 25 lagi kali 25 lagi. Silakan ya dikerjakan di rumah ya. Menggunakan hitung-hitungan seperti ini. Baik, semakin kita sering berlatih berhitung, maka semakin mudah ya kita, semakin memahami, semakin mudah, semakin lancar dalam berhitung ya. Nomor 2. Ada yang tahu jawabannya? Untuk nomor 2 ada yang tahu jawabannya? Tidak tahu? Sakif tahu nomor 2 jawabannya yang mana? Gak tahu Ustadz, itu panjang soalnya angkanya. Caranya. Nah, ini nanti akan kita bahas di pekan depan sepertinya ya. Caranya akan kita bahas di pekan depan sepertinya ya. Nah, tetapi untuk sementara coba Ustadz cek ya. Akan dibahas di mana itu ya? Mana Ustadz? Sebentar. Coba Ustadz cek dulu ya. Kapan akan dibahas ya? Oh, bisa jadi dibahas setelah ulangan 1 ya. Sepertinya dibahas setelah ulangan 1. Baik, tapi tidak masalah. Ustadz akan menjelaskan secara cepat ya. Nah, bisa kita, kalau misalnya soal-soal seperti ini, kalau pilihan ganda ya, maka kita cek bagian belakangnya. Bagian belakangnya itu adalah 8 ya. Bagian belakangnya adalah 8 ya. Karena bagian belakangnya adalah 8, maka jawabannya adalah yang mana? Jawabannya adalah Ya Ustadz. C. Karena 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, itu sama dengan 8 ya. Pasti ujung-ujungnya atau angka terakhirnya adalah 8 ya. Angka terakhirnya adalah 8. Sip. Atau Ustadz kasih penjelasan seperti ini ya. Nah, ini ya. Kalau misalnya akarnya itu oh ya, sebentar. Sebelumnya kita ketahui rumusnya adalah apa? Volume sama dengan rusuk pangkat 3 ya. Rusuk pangkat 3. Nah, ini yang diketahui adalah apa? Adalah volumenya ya. Yang diketahui adalah volumenya. Nah, maka dalam mencari rusuknya sama dengan akar pangkat 3 dari 10.648 cm kubik ya. Nah, maka nanti hasilnya adalah 22 cm saja, nggak ada kubiknya. Ingat, kalau yang ditanya rusuknya, maka jawabannya 22 cm. Tidak ada kubiknya, tidak ada. Kalau volumenya, iya pakai cm kubik ya. Jadi dalam mencari rusuk dari suatu kubus, maka bisa dengan rumus seperti ini ya. Rusuk sama dengan akar pangkat 3 dari volume ya. Silakan dicatat dulu, Soli. Silakan dicatat dulu.
Sudah mencatatnya? Sudah? Belum Ustadz. Sudah Ustadz. Karena memang nanti ya setelah ulangan 1 dibahasnya ya. Tetapi Ustadz menjelaskan sedikit saja di sini. Karena bisa jadi nanti akan keluar di ulangan 1 ya. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada Ustadz. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya, Solih ya. Baik, Ustadz akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.